Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita boleh datang kembali ke hadiran Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Bila kiranya Engkau ada, Engkau hadir, menyentuh setiap hati kami. Menjamah, mengurapi setiap kami. Jiwa kami dibebaskan, jiwa kami disegarkan oleh hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan Engkau layakkan kami untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya sama-sama dengan iman katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu. Syaralama sekaralama yaralama sekaralama yara. Oh, sekaralama yaralama sekaralama yara takalana takaralama takaralama. Yesus, syaralama sekaralama yara.
Sekaralama takaralama yara, sekaralama yara lama se, sekaralama yara lama yara, sekaralama se dara. Oh, sekaralama yara lama yara lama, sekarata karala, sekarata karala pata karala pata karala, bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadiratmu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, tuh mendekat padamu. Bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadiratmu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, tuh mendekat padamu. Bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadiratmu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, tuh mendekat padamu, tuh mendekat padamu, tuh mendekat padamu. Kami rindu Tuhan, hidup kami Kau bawa lebih lagi Tuhan, untuk mendekat padamu, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidup kami dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadirat-Mu nyata dan dirasakan oleh setiap kami, oleh setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, ketemu kembali dalam mesbah doa kita. Dan saya bersyukur sejak pandemi sampai hari ini kita masih boleh terus belajar firman Tuhan. Dan lewat mesbah doa, saya bisa mengajarkan kepada jemaat yang tidak cukup di hari Minggu. Dan saya pengen supaya saudara pengenalan akan firman Tuhan lebih dalam, makanya saya akan kupas step by step setiap ayat yang perlu saya kupas menolong saudara ya. Nah, kali ini saya akan meneruskan rahasia kebahagiaan yang Yesus ajarkan. Kalau saudara masih ingat kemarin rahasia yang pertama yang Yesus sampaikan bahwa kalau seseorang akan bisa bahagia kalau dia itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya poor in the spirit. Orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Dia tidak mau jalan sendiri, dia maunya selalu bersama dengan Tuhan. Dia selalu pengen dituntun oleh Tuhan. Makanya orang yang
pengen dituntun Tuhan tuh hidupnya orang yang hidup paling bahagia. Yang kedua, Tuhan berkata orang bahagia itu kalau orang pernah mengalami penderitaan, orang pernah mengalami duka cita, orang pernah mengalami kesedihan dalam perjalanan hidup mengiring Tuhan. Entah itu tantangan, entah itu hambatan, entah itu kejadian yang tidak dia senang. Lalu Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan yang datang dari Tuhan itulah yang menghasilkan kebahagiaan sejati. Bahkan ada bonusnya kalau saudara pernah mengalami kebahagiaan oleh karena Tuhan menghibur saudara. Maka saudara bisa dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Nah itu pada bagian episode yang kemarin. Nah sekarang Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya rahasia bahagia yang berikutnya. Yuk kita baca Matius pasal 5. Saya lanjutkan supaya saudara bisa belajar lebih banyak. Berbahagialah orang, ini yang ketiga ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kita baca beberapa terjemahan yang menolong kita ya. Berbahagialah orang yang rendah hati dalam bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada dia. Wow ya. Jadi memiliki bumi itu artinya dia bisa kemana saja cocok gitu. Atau dia mengalami janji-janji Tuhan. Dalam kalau saudara baca dari bahasa Indonesia masa kini. Kalau saudara membaca firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena seluruh dunia yang luas akan menjadi milik mereka. Sekarang saya terangkan ya pelan-pelan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini beda sama lemah gemulai. Nah itu ya beda ya. Lemah gemulai itu beda sama lemah lembut. Dan ada terjemahan yang lain, lemah lembut yang dimaksudkan di sini adalah lemah lembut itu sikap di luar. Dari dalam tadi kita baca bahasa Indonesia masa kini disebut kamu rendah hati. Jadi sikap di dalam hati itu rendah hati, keluarnya namanya lemah lembut. Saya terjemahkan dalam bahasa yang kita ngerti. Apa itu Pak lemah lembut? Lemah lembut adalah kuasa atau penguasaan diri yang ditaruh di dalam sebuah kuasa kontrol dari ada penguasaan kontrol, penguasaan diri dari orang tersebut. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan lemah lembut ini atau meek ini is the power to control. Ada kuasa untuk mengontrol dalam situasi-situasi yang sulit atau yang sukar. Jadi orang yang rendah hati ini, the power that has been put under control. Dia punya kuasa, tetapi di bawah kontrol. Nah, sekarang saya mau berikan contoh ya. Pak, orang yang lemah lembut itu orang yang apa? Orang lemah lembut adalah orang yang selalu memiliki sikap ya, tidak cuek. Dia selalu memberi perhatian kepada orang lain. Itu bahagia tuh. Orang yang selalu tidak mencari kelemahan orang lain, tapi orang yang selalu melihat kelebihan orang lain. Sehingga dia pasti cocok. Kenapa kok pasti cocok, Pak? Ya karena dia kalau melihat kelemahan, kekurangan orang lain, dia selalu tidak pernah cocok dengan temannya. Tapi orang yang lemah lembut ini, orang yang memiliki sikap, dia nggak sombong, tapi rendah hati. Dan dia selalu melihat pasangan atau orang lain, dia selalu melihat dari sisi positifnya. Sehingga dia daripada to compete, daripada dia berkompetisi dengan orang lain, dia lebih senang memilih to complete atau melengkapi orang lain.
Jadi orang yang rendah hati ini, Alkitab tulis dia akan mewarisi bumi. Pak, maksudnya apakah dia di setiap perumahan punya rumah? Ya boleh. Tetapi mewarisi bumi itu artinya ada dua. Pertama, saudara itu pergi kemana saja, saudara itu rasa aman. Saudara itu rasa cocok. Saudara kemana saja, saudara cocok. Kenapa? Karena yang membuat kamu cocok itu atau tidak cocok itu ternyata ada di hati. Saya punya tetangga, saudara. Istrinya ini udah minta pindah rumah sama suaminya 5 kali. Saya punya rumah nggak pernah pindah, ya sekali itu aja. Kalau ngontrak, saya pernah beberapa kali. Tapi kalau punya rumah, beli rumah, saya baru punya rumah sekali. Orang ini dia bilang pindah rumah udah 5 kali. Dari kota ke kota, dari perumahan satu ke perumahan yang lain. Lalu alasannya apa, saya tanya? Alasannya karena dia tidak betah. Alasannya banyak, karena tetangganya membuat dia nggak betah. Lingkungannya membuat dia nggak betah. Nah, satu hari karena dia melihat saya pendeta, lalu datanglah keluarga ini ke rumah saya. Karena tetangga saya toh. Lalu ketika dia datang ke rumah saya tanya, kenapa ibu? Saya mau pindah lagi, Pak. Suaminya bilang, Pak, rumah ini aja baru saya beli lunas, baru aja. Masa mau pindah lagi, Pak? Katanya, Pak, tolong dong doain supaya istri saya bisa betah. Saya lalu kemudian, saya konseling toh, kalau pendeta mau berdoa ya harus tahu dong persoalannya. Lalu saya konseling dia. Ketika saya konseling, saya menemukan beberapa ikatan-ikatan yang membuat dia nggak betah. Apa saja, Pak? Rumahnya dijagain sama apa sampai yang segilapan, patwa atau apa itu namanya. Lalu dia punya keyakinan bahwa pusernya anak-anaknya satu persatu dia simpen. Lalu dia berkata, kenapa ibu simpen? Supaya anak-anak saya tidak sakit, supaya dia betah ada di rumah. Dan dia bisa terselamatkan. Terselamatkan dalam setiap perjalanan. Oh ya, oke. Lalu saya tanya ibu, kenapa ibu di depan itu ibu pasang apa namanya harimau yang ada segi 8 ya, apa sih istilah mereka, patwa atau apa. Lalu saya tanya, kenapa? Ini adalah penjaga rumah ini supaya kalau ada yang jahat, ada harimau bisa diterkam. Lalu saya tanya, Bu, saya tanya, yang bisa membuat rumah ibu aman, gambar ini atau Tuhan? Lalu dia jawab, Tuhan, Pak. Kalau Tuhan menjadi andalan kamu, berarti jangan ada di rumahmu yang lain selain Tuhan. Sebab ini yang bikin kamu nggak betah di rumah ini. Oh gitu ya, Pak? Iya. Padahal dia orang Kristen sudah lama. Lalu saya tanya, anaknya itu, dia bertanya, Pak, anak saya itu selalu kena eksim. Mungkin saudara tiba-tiba saya cerita ini, supaya saudara yang mungkin yang mendengarkan ini, ada yang masih punya pegangan-pegangan kayak gini. Dia puser-pusernya itu anak-anaknya semua kering, disimpenin sama dia. Lalu saya tanya, puser ini kenapa, Bu? Ya supaya anak saya bisa selamat, anak saya bisa sehat. Lalu saya tanya, anak ibu selama pegang ini apakah benar-benar sehat? Enggak, Pak, anak saya itu ada yang eksim terus menerus. Terus saya obatin eksim lagi. Terus saya tantang, Bu, yang menyembuhkan itu puser kering ini atau Tuhan Yesus? Lalu kemudian dia jawab, ya Tuhan Yesus atau Pak, iya. Kalau Tuhan Yesus mau enggak, jangan pakai serep. Tuhan itu tidak senang kalau diduakan. Tuhan itu senang kalau dia diandalkan. Makanya ada satu lagu. Kau Tuhan,
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah, saya kemudian tantang, mau nggak belajar mengandalkan Tuhan? Mau Pak? Mau nggak yakin bahwa Tuhan satu-satunya pelindung rumah tanggamu? Mau Pak? Mau nggak percaya bahwa Allah Jehovah Rafa itu bukan pusar tapi Tuhan Yesus? Mau Pak? Ya udah. Sekarang saya ambil ya pusernya. Saya ambil ya patwa atau apa namanya itu yang segi 8 ada macannya. Saya ambil ya. Terus kemudian ada daun-daun kering semua saya ambil ya. Kristen tapi masih ada jimat-jimatnya masih banyak. Saya ambilin semua. Lalu saya bilang, bolehkah Tuhan Yesus sekarang ada di rumah ini? Boleh Pak. Ketika saya doakan. Ketika apa yang terjadi? Ibu ini yang minta pindah rumah karena dia nggak betah. Tiba-tiba dia bilang sama suaminya, aku nggak jadi pindah Pak. Kenapa? Aku betah di rumah ini. Jadi yang mewarisi bumi, orang yang lemah lembut tuh bisa mewarisi bumi. Saudara itu ya perlu saudara itu rendah hati. Nah orang ini dia tidak bisa dia tidak bisa menikmati kebahagiaan ketika dia ada di satu tempat. Lalu kemudian ketika dia pindah ke tempat lain, dia berpikir dia bisa bahagia. Ternyata enggak. Yang bisa membuat bahagia adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara. Lalu kemudian dia cerita enggak mau pindah sama suaminya. Sampai dia dipanggil Tuhan tetap jadi tetangga saya. Coba ya, kalau seandainya dia pindah rumah lagi, belum tentu ada pendeta di situ, ya kan? Dia dipindahkan terakhir di depan rumah saya, sehingga dia bisa dilepaskan. Dan kemudian ketika pusernya, saya buang dalam nama Yesus. Anaknya yang eksim, pada waktu dia lihat, biasanya setiap bulan keluar, sudah setahun tidak pernah keluar. Terus saya bilang, Bu, kalau sudah setahun nggak keluar, tahun depan lihat lagi. Ya Pak, tahun depan nggak keluar lagi eksimnya. Dan sampai dia dewasa pun tidak keluar. Jadi Tuhan berkata, jadi kadang-kadang saudara ya, kenapa ada orang yang nggak betah di satu tempat? Karena apa? Dia sendiri sombong, nggak mau rendah hati. Kadang-kadang kenapa nggak cocok? Dia pikir orang lain itu sombong, padahal dia yang sombong. Orang kalau rendah hati itu pasti cocok. Kemana aja saudara cocok. Nah, ada orang yang nggak betah tinggal ya karena kuasa gelap yang tadi. Terus akhirnya sekarang dia senang tinggal di dekat rumah saya itu. Ada damai ya toh. Sampai dipanggil Tuhan pun dia nggak minta rumah lagi. Nah saya kembali. Apa maksudnya memiliki bumi? Memiliki bumi itu artinya kamu tinggal di mana saja. Bumi bisa menerima saudara. Di mana saja. Saudara kerasan. Di kantor apa saja. Di jenis pelayanan apa aja. Di bidang apa saja. Saudara betah. Karena orang rendah hati itu dicari orang. Orang yang sombong dihindari orang. Tapi kalau orang rendah hati, dicari oleh orang lain. Oleh karena itu belajarlah
belajarlah rendah hati supaya saudara dan saya ini bisa cocok, bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan menikmati jadi berkat bagi sesama kita. Jadi, Pak, saya rendah hati tapi saya memiliki banyak properti. Ya silahkan, boleh, bagus. Udah banyak propertinya, lalu betah di mana-mana ya, betul kan? Jadi yang utama. Tapi tadi kita membaca, orang yang lemah lembut atau rendah hati, dia itu yang kedua, dia akan mengalami janji-janji Tuhan. Tadi saudara mendengar bahasa Indonesia masa kini, BIMK, kalau saudara membaca ayatnya. Artinya orang yang rendah hati, itu doa-doa yang dinaikkan itu banyak dijawab oleh Tuhan. Kenapa Pak banyak dijawab? Ya karena orangnya rendah hati. Kalau orang rendah hati akan ditinggikan, dipromosikan. So that's why, jangan sombong, jangan tinggi hati. Belajar rendah hati, keluarnya lemah lembut. Ya, jangan suka berangasan, jangan suka marah, jangan suka meledak-ledak. Ingat ya, saudara tidak boleh meledak-ledak. Kenapa? Karena Anda bukan bom. Yang meledak hanya bom. Jadi kalau di rumah, istri nggak boleh jadi bom, anak nggak boleh jadi bom, suami juga nggak boleh jadi bom. Karena kalau salah satu jadi bom, rumah tangga tidak betah. Tidak bisa mewarisi bumi. Dan janji-janji Tuhan tidak bisa jadi kenyataan. Oke, sekarang yang berikutnya. Apa Pak rahasia hidup bahagia? Di dalam Alkitab ini dikatakan ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pak, maksudnya apa ini? Ayat ini Pak, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya baca dalam terjemahan-terjemahan yang lain ya, supaya saudara juga punya understanding. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah firman Allah yang hidup, terjemahannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan. See? Ya. Jadi kalau begitu, apa sih Pak artinya gini? Saudara kan menikmati kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika saudara saudara mempunyai rasa haus dan rasa lapar akan Tuhan, dan saudara membaca firman Tuhan, dan saudara terbuka matamu, dan saudara melihat firman, tiba-tiba saudara ngerti itu firman. Itu di dalam hatimu itu ada sebuah sukacita dan kebahagiaan yang sangat besar. Itu sebabnya kalau saya lagi saat teduh dan tiba-tiba saya menerima rema, menerima firman yang terbuka, itu kebahagiaan sepanjang hari. Itu menguasai, bahkan firman itu bisa menguasai sepanjang hari. Kebahagiaan itu nggak hilang sepanjang hari. Oleh karena itu saudara, kenapa saudara perlu saat teduh setiap hari? Saudara membaca firman Tuhan juga perlu setiap hari. Kenapa? Karena kesusahan sehari cukup hanya untuk apa? Sehari. Firman Tuhan, saudara mengisi tangki rohanimu, itu juga firman Tuhan yang kamu baca hari itu cukup untuk mengatasi persoalan saudara di hari itu. Itu sebabnya selalu saya anjurkan dan bahkan sedikit saya paksakan, saya wajibkan. Atau meminta dengan sungguh-sungguh. Semua jemaat kalau kamu pengen menikmati kebahagiaan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu tanda bahwa kamu lapar dan haus akan kebenaran. Begitu kamu lapar dan haus akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskannya. Saudara, sometimes bukan hanya saudara, saya juga kadang-kadang berkata, Tuhan, kenapa hari ini saya baca Alkitab kok lancar aja, biasa aja. Biasanya kalau saya haus,
saya lapar, saya baru baca satu perikop, berhenti. Kenapa? Banyak yang dibuka. Ya saya nulis lagi rema-remanya, alasannya kenapa. Dan jadi khotbah deh. Kadang-kadang kalau pendek, saya jadikan quote di IG, menolong jemaat. Supaya mereka juga bisa mendapatkan rema dan mereka bisa belajar menemukan pengertian-pengertian firman yang Tuhan berikan. Jadi, betapa pentingnya saudara itu kalau pengen menikmati kebahagiaan, itu taruh rasa lapar dan haus akan kebenaran. Oke? Sebab rasa lapar dan haus akan kebenaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan, saudara itu rasa laparnya kurang, rasa hausnya kurang, rasa pengen tahu tentang Tuhan kurang. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara itu lapar. Saudara ingin tahu kebenaran-kebenaran. Kalau saudara mau jujur, saya kadang-kadang setiap kali saya menerima firman, saya tulis di HP dulu, lalu kemudian saya pindah di komputer untuk jadi bahan khotbah. Dan Tuhan itu bisa memulihkan. Tuhan bisa menyegarkan ketika saudara datang di pagi hari. Dan Tuhan itu bisa memperbaharui hidup saudara. Kenapa? Karena firman itu memuaskan saudara. Itu sebabnya kalau saya habis saat teduh ya, hidupnya bahagia. Dan gak ada hubungannya dengan duit yang banyak. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Kadang-kadang saya lagi menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba saya dapat pengertian firman. Itu juga membuat bahagia. Karena ada firman yang tadinya saya tidak tahu, sekarang tahu. Yang tadinya artinya begini, ada tambahan lagi. Saudara, itulah yang memuaskan dahaga jiwa kita. Kalau orang tidak pernah merasakan lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, saudara tidak akan pernah bisa menikmati bahagia level ini. Kebahagiaan level ini adalah kebahagiaan orang yang pengen hidupnya dalam kebenaran. Saudara yang tidak pengen hidup dalam kebenaran, firman tidak akan pernah terbuka. Begitu saudara berpengen hidup dalam kebenaran, firman itu terbuka. Karena firman itu membuka untuk satu step saudara naik tangga satu untuk menikmati Tuhan lebih lagi. Saya berdoa, peliharalah rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup saudara. Oke, rahasia yang ketiga, rahasia yang kelima ya. Yang kelima, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya beberapa waktu yang lalu saya menceritakan saudara khotbah di minggu, salah satu nilai dari gereja kita adalah generosity atau kemurahan hati. Pak, maksudnya apa? Orang yang murah hati itu ayat ini berkata, kamu akan memperoleh apa? Kemurahan. Kenapa Pak? Ya karena Tuhan itu dalam Lukas pasal 6 ayat 37 katakan,
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga yang murah hati. Janganlah kamu menghakimi. Nah, ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Karena kita sama atau menyenangkan Tuhan, orang yang murah hati otomatis akan diberikan oleh Tuhan kemurahan. Makanya saudara, dalam hidup ini selalu saya mengajarkan kepada saudara, kalau saudara pengen mengalami pelipat gandaan aset dalam hidup saudara, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga ada bagian roti yang saudara makan, saudara nikmati, dan ada bagian benih yang dititipkan Tuhan untuk saudara tabur. Oleh karena itu, jadi orang percaya itu selalu ingat, selalu ada di titipan. Setiap berkat yang datang dalam hidup kita itu selalu ada perpuluhan. Selalu ada titipan dari Tuhan untuk orang-orang yang saudara perlu tabur. Membangun ministry. Lalu kemudian ada untuk operasional. Ada yang saudara perlu saving untuk supaya saudara punya cadangan. Orang-orang yang menyisihkan hartanya atau menyisihkan berkatnya untuk orang lain bagikan, saudara tidak akan pernah bisa jadi miskin. Why? Karena Tuhan itu memberikan kepada saudara benih dan Anda tabur. Dan Anda akan lihat pelipat gandaannya. Saudara, kalau petani lagi panen raya, lalu kemudian semua padi taruh di lumbung, dan semua yang ada di lumbung dimakan semua. Saya tanya saudara, kira-kira terjadi pelipat gandaan apa tidak saudara? Nggak ada, tuayan aja nggak ada apalagi pelipat gandaan. Kalau saudara pengen melihat pelipat gandaan, saudara harus menabur benih yang lebih banyak daripada taburan yang lalu. Karena siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau hari ini saya diberkati, itu pasti karena cara hidup orang tua saya yang dahulu. Mereka itu memberi contoh hidup keseharian. Mungkin orang tua saya nggak pendeta, tapi hidup murah hatinya, wow, melebihi pendeta-pendeta. Kalau saya masih ingat ya, pendeta-pendeta itu kalau datang, dia dibeliin baju, dikasih beras. Ada pendeta datang dibelikan jas, belikan sepatu. Itu orang tua saya. Orang tua saya kalau saya kasih duit, besoknya yang habis. Le, minta lagi le, kenapa? Saya belikan jas tuh pendeta, kasihan, nggak punya jas. Jadi karena orang tua saya murah hati, ya saya kecipratan. Karena apa? Karena Alkitab bilang, orang yang murah hati, anak cucunya diberkati. Gitu. Kalau saya murah hati juga, nanti anak cucu saya juga diberkati. Dan terus menerus. Kenapa? Karena janji firman Tuhan ini. Nah, Pak, kenapa sih orang itu kok pelit ya? Udah tahu janji Tuhan begitu banyak murah hati, kenapa kok pelit? Pelit itu adalah saudara dan saya ini ya, lahir itu nggak ada yang lahir murah hati. Saudara untuk murah hati perlu dilatih, diajar. Karena Tuhan itu, makanya saudara perhatikan, coba lihat kalau lihat ada anak-anak main-mainan. Coba ada nggak ya, begitu mainannya diambil temannya atau dipinjam temannya, apa yang terjadi? Dia langsung ambil kembali dan sambil bertengkar. Bertengkar pun dijalani. Kenapa saudara? Memang dari awalnya kita itu akibat dosa menyebabkan kita pelit. Pak, kenapa sih Yesus itu kok bisa murah hati? Coba ya, saudara bisa baca. Matius pasal 9. Saudara baca ayat 35, 36, 37. Kita baca ya, Matius pasal 9. Apa yang mendorong seseorang sehingga dia bisa murah hati? Kita belajar dari hidup Yesus dan itu juga yang saya lakukan. Kita baca ya, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke rumah-rumah ibadat.
Dan dia memberitakan Injil tentang kerajaan surga. Serta dia melenyapkan segala penyakit. Sekarang dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu, perhatikan ini garis bawahi. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa Yesus jadi bisa murah hati? Dan Yesus itu bisa memperhatikan, memberi makan kepada orang yang lapar. Memberikan makan ribuan orang yang lapar, 5.000 laki-laki dari 5 roti dan 2 ikan. Karena ayat yang 36. Karena Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa Bapak kok bermurah hati kepada orang-orang miskin? Karena belas kasihan. Pak, kenapa sih Bapak menghabiskan uang untuk investasi menolong orang miskin, membangun ministry-ministry, ya ada klinik untuk nolong orang sakit, ada ministry orang gila untuk nolong orang yang gila, membangun klinik untuk nolong orang sakit, membangun house of bread untuk investasi untuk menolong orang-orang yang nggak punya pekerjaan jadi punya kerjaan. Nah sekarang saudara perhatikan, kenapa kok kita murah hati? Karena tergerak oleh belas kasihan. Kalau kamu punya belas kasihan kepada orang lain, belas kasihan itulah yang menghasilkan atau yang mendorong saudara untuk saudara bisa murah hati. Tanpa saudara punya belas kasihan, kamu tidak akan pernah bisa murah hati. Dan orang yang pelit, Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Pelitlah maka kamu akan dipelitin. Ya lebih enak diberi, lebih enak. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang senang memberi. Lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Coba saudara chat ya, saudara chat. Kalau saudara menerima uang 1 miliar dengan memberi 1 miliar. Saya tanya kira-kira senang yang mana? Menerima 1 miliar atau saudara memberi 1 miliar? Saudara chat, coba chat yang jujur. Ya, jujur. Chat, coba chat. Tapi Yesus mengajarkan ini. Lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Itu sebabnya orang yang murah hati. Itu hidupnya bahagia. Dan akibat dia bahagia, sukacita, dia itu sehat. Karena hati yang berbahagia atau hati yang gembira adalah apa? Obat. Makanya orang yang sakit-sakitan coba belajar murah hati. Kemarin saya waktu khotbah saya cerita tentang seorang yang kaya raya namanya Rockefeller. Rockefeller ini raja minyak, umur 35 tahun. Umur 50 tahun dia menjadi orang terkaya di dunia pada waktu itu, di kala itu. Waktu umur 53, dia divonis oleh dokter dan dia akhirnya harus mati. Dia dibilang, Bapak Rockefeller, Bapak akan mati perkiraan 6 bulan yang akan datang. Dia udah tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma makan di tempat tidurnya dan hanya makan sup dan air putih. Bayangkan, yang lain tidak bisa. Lalu kemudian dia ingat, duit orang kaya di dunia ini, terkaya di dunia ini, berarti duitnya banyak banget. Lalu dia pikir, kalau gua 6 bulan lagi mati, apa yang harus saya lakukan? Lalu dia panggil saudara. Lawyernya dia panggil, notaris dia panggil, tim sekretaris dia panggil. Dia bilang begini, coba kamu bikin foundation ya untuk meneliti. Dan akhirnya foundation menghasilkan obat-obat penisilin, menghasilkan obat untuk malaria, menghasilkan obat untuk difteri, dan menghasilkan obat-obat yang lain. Lalu kemudian setelah itu berhasil, dia juga menolong panti asuhan. Dia bermurah hati kepada orang miskin, orang yang gak punya ayah di panti asuhan. Dia memberi makan sembako, kalau kita istilah sembako, kepada orang-orang yang susah. Saudara,
Dia tanpa dia sadari, tadinya dia mau divonis dokter 6 bulan dia mati. Setelah lewat 6 bulan, dia tidak mikir lagi bahwa dia pernah sakit mau mati 6 bulan. Saking bahagianya dia itu, saking senengnya, dia lupa akan umurnya. Dan sampai dokter yang memeriksanya heran. Kenapa? Karena dia nggak mati-mati setelah 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saudara tahu, ternyata dia sembuh dari sakitnya dan dia baru dipanggil Tuhan usia 93 tahun. Pak, kenapa kok orang murah hati umurnya panjang? Ya ini alasannya. Orang murah hati itu dia berbahagia, lebih berbahagia. Semakin dia berbahagia, ingat ya, semakin sukacita. Alkitab tulis, bahagia, sukacita atau kegembiraan hati yang gembira itu adalah obat. Jadi dia keluarkan, kalau orang bahagia itu keluarkan hormon-hormon bahagia. Hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon-hormon dopamin, hormon-hormon yang baik. Tapi kalau orang sedih, hormon-hormon yang jelek. Hormon kortisol bikin orang susah, sedih. Nah, bikin penyakit. Makanya kalau saudara pengen sembuh, pengen awet muda, ada yang tanya, Bapak itu kok bisa awet muda? Kemarin sambil saya khotbah, saya dapat rema untuk diri saya sendiri. Kalau lain kali orang lain tanya, Bapak kenapa kok awet muda, kenapa kok sehat? Saya akan jawab, karena murah hati. Cobaan murah hati. Nanti kan kamu mukanya kan awet. Kenapa? Bahagia. Nggak punya sakit. Karena hati yang gembira adalah obat. Apalagi kalau makan sayur HOB, itu juga obat. Bukan makanan. Obat, makanan itu yang sehat itu seperti obat yang manjur. Makanya berbahagialah. Supaya hidupmu murah hatilah, supaya hidupmu bahagia. Karena kamu bahagia, semua sakitmu disembuhkan. Mari datang kepada Tuhan, dan saya pengen berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk. Dan saudara kalau ditegur oleh Tuhan lewat firman ini, saudara datang kepada Tuhan. Saat terindah, dia dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memulihkan saudara. Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan membuat kamu bahagia. Dan saudara bisa, kebahagiaanmu akan membuat kamu sehat, kuat. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Angkat tanganmu yang sakit. Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini menolong umat-Mu yang sakit. Dan biarlah mereka dipulihkan dan disembuhkan. Sakit kanker, sakit tumor. Aku menyatakan, aku hardik dalam nama Yesus. Sembuh. Semua sakit tulang, sakit syaraf, sakit ginjal, sakit jantung. Aku berkata dalam nama Yesus, kamu sembuh. Oleh bilur Yesus kamu dipulihkan, kamu disembuhkan. Aku berdoa supaya kiranya Tuhan jamah umat-Mu yang sakit. Biar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Hadirat-Mu memulihkan mereka. Biar kebenaran firman ketika hamba-Mu menyampaikan firman. Kalau Kau menolong Rockefeller, Kau menolong umat-Mu. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Ku dipulihkan
dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang memerlukan keturunan ilahi, pengen punya momongan. Aku berdoa supaya ketika mereka melakukan hubungan suami istri, Kau membuka kandungan dan biarlah mereka melahirkan keturunan ilahi. Mereka yang pengen punya kerjaan, Tuhan aku berdoa supaya Engkau menolong buka kesempatan untuk bekerja. Yang perlu ide bisnis, Kau buka ide-ide yang kreatif. Aku berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau menolong mereka, umat-Mu yang butuh mujizat keuangan, Kau menolong mereka. Saudara, saya merasakan, saya pengen berdoa. Ada saudara yang punya sakit tapi sudah lama sekali dan kamu gak sembuh-sembuh. Dan ketika kamu mendengarkan firman ini yang ditaruh di hati saya. Coba belajar untuk hidup murah hati. Karena orang yang murah hati, dia akan berbahagia. Sebab Alkitab menulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi dia berbahagia dan akibat itulah sebabnya maka banyak orang sembuh. Coba saudara, kalau itu yang Tuhan suruh lakukan. Kalau itu saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa supaya Tuhan menolongmu. Lihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat, biar dia mengalami kesembuhan. Dia bertekad hari, baru saja bertekad. Kesembuhan sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.